Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Elok Nugroho. Kali ini saya akan merekuk resep nastar dari Bunda Fah Umi Yasmin. Resep beliau ini sudah banyak digunakan oleh banyak orang karena cara pembuatannya yang sangat mudah dan juga rasanya sangat enak. Tak jarang orang-orang menjual nastar dengan menggunakan resep fenomenal ini. Berdasarkan resep ini saya dapat membuat nastar klasik, nastar jeruk, dan juga putri salju. Berikut adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Pertama ada tepung terigu, yang kedua ada gula halus, kemudian butter, dan juga margarin. 2 kuning telur, 1-2 saset susu bubuk, dan juga selai nastar. Untuk bahan olesannya 1-2 kuning telur dan juga susu cair. Saatnya kita lanjut ke cara pembuatannya. Pertama-tama saya akan mengayak tepung terigunya agar nanti hasilnya teksturnya halus. Kita siapkan wadah lain, kita masukkan mentega, butter, kuning telur, dan juga gula halus. Kemudian kita kocok-kocok sebentar menggunakan whisk hingga tercampur merata. Setelah itu kita masukkan susu sasetnya. Kalian bisa menggunakan 1-2 saset susu sesuai dengan selera masing-masing. Kita aduk sebentar. Kemudian kita masukkan tepungnya. Ini saya masukkan setengah dulu, baru saya aduk-aduk. Nanti saya akan menambahkan sisanya lagi. Setelah semua bahan masuk, kita aduk secara perlahan saja hingga bahan semuanya tercampur rata. Nah, ini adalah bahan yang sudah tercampur tadi. Teksturnya itu sangat halus dan juga sangat lembut. Juga sudah tidak lengket di tangan ya. Setelah adonannya selesai kita buat, kita mempersiapkan loyangnya terlebih dahulu. Namun sebelum digunakan, kita harus mengolesi loyang dengan menggunakan margarin agar nanti adonannya tidak lengket di loyang. Ini adalah selai yang kita buat kemarin. Kita bulat-bulatkan seperti ini untuk mempermudah nanti dalam memasukkan ke dalam adonan. Tapi jika kalian bisa menggunakannya secara langsung, mengambilnya sedikit demi sedikit, itu juga bisa. Untuk memasaknya saya menggunakan oven, dan sebelum kita gunakan ovennya terlebih dahulu kita panaskan, kurang lebihnya 10 menit. Kita ambil sekitar 8-10 gram adonan, kemudian kita bulat-bulatkan, kita pipihkan, kita isi dengan isian selai tadi, kemudian kita bulat-bulatkan kembali hingga bulat. Untuk membuat nastar jeruk, bahan dasarnya juga sama, kita bulat-bulatkan. Nanti kita tinggal menambahkan hiasan-hiasan di atasnya hingga menyerupai jeruk. Untuk hiasan daunnya, ambil sedikit adonan, beri 1 tetes pewarna hijau, kemudian kita campurkan. Tuh kan, adonannya smooth banget. Untuk daunnya kita ambil sedikit, kita bulat-bulatkan, lalu kita pipihkan. Setelah jadi kita tempelkan. Oh iya, sebelumnya kita bentuk dulu ya menggunakan tusuk gigi. Untuk mempercantik nastar jeruknya, saya juga menambahkan choco chips di atasnya. Kita beri sedikit tekanan pada choco chips, fungsinya agar daun dan juga choco chipsnya dapat menempel dengan baik pada adonan. Untuk membuat tekstur garis pada jeruknya, saya menggunakan tusuk gigi. Seperti ini ya caranya. Sesuai di saran resepnya, kita harus mengovennya dengan suhu 140 derajat Celcius. Tapi di sini saya menggunakannya
150 derajat Celcius menggunakan api atas bawah, dan saya oven kurang lebihnya sekitar 20 menit. Oven ini sudah menemani saya hingga 2 kali lebaran. Salah satu kelebihannya, dia akan mati sendiri dan ada bunyi ting ketika masakannya sudah matang. Setelah adonan matang, kita keluarkan dari oven, kemudian kita poles dengan bahan polesan. Tapi sebelumnya kita tunggu sebentar hingga adonannya agak dingin ya, agar nanti hasilnya bisa halus dan tidak retak. Sesuai resep menggunakan 2 telur untuk olesan, tapi ini saya menggunakan 1 telur, jadi nanti hasilnya akan kurang, jadi saya nambah lagi. Saya menambahkan 1 tetes pewarna kuning telur agar warnanya nanti lebih cerah dan tidak. Kita oleskan secara merata. Ini adalah olesan yang pertama. Kemudian jika sudah merata, kita lanjutkan olesan yang kedua. Untuk hasil yang glowing maksimal, kalian bisa mengolesnya hingga 3 kali. Jika sudah siap, kita masukkan kembali ke dalam oven. Kita oven lagi hingga berwarna kuning mengkilap. Sambil menunggu nastarnya matang, ini ada sisa adonan. Saya akan membuatnya menjadi putri salju. Langkah pertama, saya pipihkan dulu adonannya, kemudian saya ratakan menggunakan alat seadanya, yaitu menggunakan gelas kaca. Kita siapkan cetakan bentuk bulan. Sebelumnya saya olesi dulu menggunakan minyak sedikit agar tujuannya nanti tidak lengket. Setelah cetakannya sudah siap, tinggal kita pindahkan ke atas loyang. Saat mengoven, saya menggunakan teknik memutar loyang, yaitu loyang yang posisi awalnya di atas kita pindahkan di bawah, sedangkan yang posisi di bawah kita pindahkan di atas. Tujuannya adalah agar nanti yang kita oven matangnya bisa merata. Kita tunggu beberapa saat kemudian hingga indikator pada oven mulai bersuara dan menunjukkan bunyi ting. Baru kita buka dan kita keluarkan adonan dari oven. Ini dia nastar buatan kita sudah matang. Saatnya kita bergantian memasukkan adonan putri salju ke dalam oven. Kita tunggu hingga dia matang. Dan ini dia hasilnya, putri salju kita sudah matang. Di sini kita taburkan gula es. Nah, saya tidak menggunakan gula halus. Kenapa? Karena jika gula halus nantinya dia akan mudah mencair. Jadi rotinya tidak akan tahan lama. Jika kita menggunakan gula es, dia akan tahan lama karena dia akan sulit mencair. Tekstur kuenya sangat lembut dan juga saat digigit sangat lumer. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa jika kalian suka pencet tombol like, subscribe, dan juga komen. Thanks for watching. Wassalamualaikum.